Shalom, selamat malam. Senang bisa kembali di depan layar kaca Anda dalam acara Sharing and Inspiring. Saya share firman Tuhan, doa saya Anda terinspirasi oleh firman Tuhan. Malam hari ini kita akan melanjutkan eksposisi kitab Filipi, dan malam ini kita berada di ayat yang ke-9 dan ke-11. Ya, kita akan lanjutkan malam hari ini, dan sebelumnya mari kita baca Alkitab kita. Saya akan bacakan ya. Kalau Bapak Ibu ada Alkitabnya silakan dibuka, boleh baca bersama-sama dengan saya. Saya akan bacakan Filipi 1 ayat 9 sampai 11 ya. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam segala pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Amin untuk firman Tuhan. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur malam hari ini kami diberi kesempatan bersama-sama belajar firman Tuhan. Hamba-Mu sangat terbatas, oleh sebab itu meminta urapan Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus, biar Roh Kudus yang membimbing, bahkan memilih setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu, sehingga setiap firman itu berasal dari Tuhan saja, berasal dari Roh Kudus saja. Demikian juga Roh Kudus bekerja bagi setiap pendengar, kapan saja video didengarkan. Roh Kudus berkarya karena firman Tuhan diberitakan. Biar Roh Kudus yang membantu menerjemahkan kepada setiap pendengar, sehingga firman ini menginspirasi, menguatkan, menghibur, meneguhkan, bahkan mencelikan dan meneguhkan setiap para pendengar dimanapun dan kapanpun. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini kami mau belajar bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, saudara-saudara. Kita malam hari ini seperti biasa, seperti yang saya katakan sebelumnya, kita fokus pada frasa atau kalimat-kalimat yang penting dalam ayat-ayat yang kita baca. Kalau memang ada kata-kata yang perlu didalami, kita dalami bersama. Dan kalau misalnya ada hal-hal yang krusial, nanti kita dalami dari berbagai aspek, sehingga kita bisa memiliki pengetahuan dan pemahaman yang benar ya. Oke, kita akan lanjutkan. Kita fokus pada, kita bacakan dulu beberapa kalimat yang akan kita pelajari malam hari ini. Yang pertama itu, kasihmu makin melimpah ya. Kemudian dalam pengetahuan yang benar, dalam segala macam pengertian, kamu dapat memilih yang baik. Kemudian kita lanjutkan bagian selanjutnya, yaitu supaya kamu suci dan tak bercacat. Kemudian hari Kristus. Kemudian penuh dengan buah kebenaran dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuji Allah. Oke, kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari kalimat yang pertama, kasihmu semakin melimpah. Ya. Rasul Paulus berdoa ya. Rasul Paulus berdoa, maaf ada sedikit. Oke, kita kembali ya. Rasul Paulus berdoa ya, dan di sini kalau berdoa menurut saya kita tidak perlu terlalu mendalami, karena kita tahu bahwa Rasul Paulus adalah orang yang takut akan Tuhan, berarti doanya serius. Nah, jadi soal keseriusan dan
keteguhan imannya kita tidak perlu ragukan ya, karena ini dari doa seorang rasul yang begitu dekat dengan Tuhan. Yang kedua, isi doanya adalah semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Nah, kata kasihmu di sini saudara itu menggunakan kata agape. Artinya kasih tanpa syarat. Memang saudara-saudara secara manusia ya kita ini kalau kita ingat percakapan Tuhan Yesus dengan Petrus ya. Yesus bertanya kepada Petrus, apakah kamu agape? Kemudian Petrus menjawab, Filio. Ya. Kemudian Yesus bertanya lagi, apakah kamu agape? Kemudian Petrus menjawab, Filio. Kemudian yang ketiga, Yesus bertanya, apakah kamu filia? Kemudian Petrus menjawab, tetap filia. Artinya saudara, secara manusia kita ini hanya mampu mengasihi, yaitu sebatas filio, ya. Artinya kasih persaudaraan. Kalau secara manusia kasih tanpa syarat atau kasih agape itu sangat sulit sekali. Tapi karena Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita, maka Allah memampukan kita mengasihi orang lain. Dengan kata lain, saudara, Allah memberikan kasih-Nya kepada kita dengan pertolongan Roh Kudus, maka kita bisa mengasihi orang lain. Ya, kasih kita memang sangat terbatas secara manusiawi. Tapi karena kita ini adalah anak-anak Tuhan dan kita dimampukan untuk mampu mengasihi sesama kita tanpa syarat, tentu itu dengan pertolongan Roh Kudus. Nah, doa Rasul Paulus itu supaya kasih itu berlimpah-limpah, kasih agape itu berlimpah-limpah. Nah, kata berlimpah-limpah di sini itu priseo, ya. Priseo itu superabundant, meluap, ya. Meluap-luap, meluber, melimpah-limpah, ya. Artinya apa? Doa Rasul Paulus terhadap jemaat di Filipi saat itu supaya jemaat di Filipi dimampukan mengasihi semua orang. Ya, termasuk orang-orang yang menentang jemaat Filipi pada saat itu, termasuk orang-orang yang menentang Injil, termasuk orang-orang yang hendak menghina mereka. Doa supaya jemaat di Filipi mampu mengasihi mereka dengan kasih agape dengan berlimpah-limpah. Ini adalah satu doa yang luar biasa, saudara. Seperti yang kita pelajari minggu yang lalu bahwa jemaat di Filipi ini adalah begitu dekat di hati Rasul Paulus. Itu sebabnya dia berdoa, ya. Doanya adalah doa yang terbaik, yaitu supaya jemaat di Filipi ini mereka mampu mengasihi dengan kasih agape secara berlimpah-limpah. Itu sebabnya nanti kalau kita pelajari nanti di pasal akhir, Rasul Paulus berkata, hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang. Karena pada prinsipnya kalau perbuatan baik sesama jemaat itu biasa bagi mereka. Nah, sekarang mereka ya lebih dewasa lagi, ya harus keluar. Orang yang ada di sekitar mereka, termasuk mengasihi orang yang menentang mereka, yang hendak menganiaya mereka. Ini adalah doa yang luar biasa. Kasih yang melimpah ini tentu dalam pengetahuan yang benar. Ya, dalam pengetahuan yang benar, ya. Kalau kita perhatikan pengetahuan ya. Ya.
sini pengetahuan yang benar ya. Kata pengetahuan di sini epignosis ya. Tahu. Artinya bukan hanya tahu sekedar tahu, tapi ada syaratnya itu benar. Nah, pengetahuan yang benar yang dimaksud oleh Rasul Paulus di sini ya. Pengetahuan yang benar yang dimaksud oleh Rasul Paulus di sini yaitu pengetahuan berdasarkan firman Tuhan. Pengetahuan yang benar sesuai dengan pengajaran firman Tuhan. Bukan pengetahuan yang benar saja menurut manusia, tetapi pengetahuan yang benar menurut firman Tuhan. Artinya apa? Doa Rasul Paulus supaya jemaat di Filipi mereka mampu mengasihi dengan kasih agape, dengan pengetahuan yang benar. Ya, pengetahuan yang benar tentang apa? Tentu terkait dengan kasih juga. Ada hubungannya dengan kasih. Kita lanjutkan lagi kalimat berikutnya di sini, yaitu dalam segala macam pengertian. Ya, artinya bukan satu pengertian saja. Pengertian itu bermacam-macam. Nah, di sini aistesis ya. Aistesis itu artinya discernment, pengertian. Discernment ya. Jadi discernment itu kan pengertian yang sangat luar biasa ya. Jadi kalau orang punya discernment itu pengetahuannya, pengertiannya sangat luar biasa ya. Jadi saudara-saudara, dua Rasul Paulus mereka memiliki berbagai macam pengertian. Ini adalah doa yang sangat penting. Doa yang sama juga sebenarnya bisa kita minta kepada Tuhan. Ya, baik secara pribadi mungkin juga secara corporate ya. Kita bisa meminta kepada Tuhan supaya Tuhan ya memberikan kita ya, supaya kasih kita ini melimpah-limpah, tentu dengan pengetahuan yang benar. Yang benar tadi saya bilang benar berdasarkan firman Tuhan ya, dan juga memiliki bermacam pengertian ya. Ya tentu pengertian firman Tuhan ya, pengertian-pengertian yang penting bagi kita ketika kita melakukan firman Tuhan, discernment ya. Salah satu kasih contoh mungkin saya kasih ya. Ya misalnya, bukan misal tapi ini adalah kesaksian pribadi. Kalau saya mau memberi itu biasanya saya berdoa dulu ya. Nah, saya minta pengertian dari Tuhan. Ini tepat atau tidak? Saya boleh saja saya memberi biasanya karena rasa manusiawi, boleh saja. Tapi kebanyakan karena saya berdoa. Dan itu biasanya sukacitanya berbeda. Tadi saudara, saya melihat satu kakek. Saya tidak melihat dia mengemis, tapi hati saya tergerak untuk memberi. Ya, dia lewat dari mobil saya, dia tidak minta. Saya mulai berpikir, ini bukan pengemis. Nanti kalau saya kasih, dia tersinggung. Lalu beberapa meter di depan saya lihat ada motor. Tadinya dia begitu cepat, tiba-tiba dia berhenti. Dia meminta anaknya turun dan memberikan uang kepada bapak itu. Nah, saya mulai berpikir, oh, dia pengemis apa bukan ya? Nah, itu manusiawi saya tuh. Tapi dalam hati saya bilang, sekarang pergi, beri. Ya, jelas itu. Saya langsung turun dari mobil, saya kunci mobil saya berlari, saya kejar bapak itu. Saya bilang, maaf ya bapak, saya hanya bisa memberikan uang kopi. Nah, saya tidak sebut nilainya, tapi setidaknya yang mau saya share di sini adalah saya butuh pengetahuan yang benar dari Tuhan. Artinya apa?
saya tidak mau sembarangan memberi, ya, karena ya apalagi dalam masa-masa pandemi seperti ini kan, kita harus punya pengertian, ya, kita harus punya kepekaan, ya. Tapi bukan ini juga alasan kita tidak memberi. Kalau saudara memberi, beri saja, ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan bagian berikutnya. Tujuannya, saudara, Rasul Paulus tadi berdoa kepada kepada Tuhan untuk jemaat di Filipi, supaya jemaat di Filipi ini mereka memiliki kasih agape yang berlimpah-limpah dalam pengetahuan yang benar, kemudian dalam pengertian, dalam segala macam pengertian. Ini artinya apa? Supaya mereka tidak sembarangan mengasihi. Artinya ya supaya tidak konyol aja gitu. Ya, supaya mengasihi dengan cara yang benar, supaya tidak dimanfaatkan begitu saja, ya. Tujuannya apa? Ya, jelas dikatakan di sini, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik. Tujuannya tentu dalam memilih apa yang baik, ya. Kita lanjutkan. Nah, kata baik di sini itu diterjemahkan dia veronta, ya, berasal dari kata diavero, ya. Diavero itu bukan sebenarnya baik sebenarnya, tapi memiliki excellent, ya, sempurna, excellency. Jadi kita itu doa Rasul Paulus terhadap kepada doa Rasul Paulus untuk jemaat di Filipi bukan hanya sekedar baik-baik saja, memilih yang baik-baik saja, tapi memilih apa yang excellent. Jadi, saudara-saudara, kalau ada yang excellent, berarti kita, ya, ibaratnya kalau ada yang paling bagus, ngapain kita cari yang bagus? Kan ada kalimat perbandingan. Misalnya baik, lebih baik, paling terbaik. Nah, kalau ada yang terbaik, ngapain kita memilih yang baik-baik saja atau yang lebih baik? Nah, jadi doa Rasul Paulus di sini supaya kita bisa memilih apa yang excellent. Excellent untuk apa? Excellent supaya kamu suci dan tak bercacat celah menjelang hari Kristus Yesus, ya. Ya, tujuannya supaya kamu suci dan tak bercacat celah. Ya, suci di sini eilikrines, ya. Eilikrines artinya murni. Nah, jadi kita memilih yang terbaik itu supaya kita murni di hadapan Tuhan. Kemudian tak bercatat itu, ini sedikit, maaf ya. Tak bercatat itu aproskos, ya. Aproskos itu artinya tidak menuntun ke dalam dosa. Jadi kita bisa memilih yang baik supaya kita itu murni di hadapan Tuhan dan pilihan kita itu tidak menjerumuskan kita masuk ke dalam dosa. Nah, itulah doa Rasul Paulus. Doanya supaya jemaat yang ada di Filipi itu mereka murni di hadapan Tuhan dan apa yang mereka lakukan itu tidak menjerumuskan mereka ke dalam dosa. Jadi saudara-saudara, kita perlu memiliki pengetahuan yang benar dan segala macam pengertian supaya kita ini murni di hadapan Tuhan dan kita tidak memilih hal-hal yang menjerumuskan kita ke dalam dosa. Jadi saudara-saudara, hal yang mau saya tegaskan pada poin ini
adalah kasih kita itu perlu melimpah-limpah, ya, sekalipun di dalam masa-masa pandemi seperti ini. Tentu dengan pengetahuan yang benar. Yang pengetahuan yang benar tentu kita berpatokan kepada firman Tuhan. Dan segala macam pengertian. Ya, pengertian itu tentu lahir dari pembelajaran firman Tuhan, pengalaman hidup, termasuk pembelajaran-pembelajaran yang terkait dengan apa yang kita kerjakan di dalam hidup. Nah, tujuannya supaya apa, saudara-saudara? Tujuannya supaya kita ini hidup murni di hadapan Tuhan. Nah, hidup murni tentu bukan sesuatu yang mudah, tetapi bukan berarti tidak bisa. Nah, sekalipun tidak mudah, kita punya Roh Kudus yang selalu siap menolong kita supaya kita tetap hidup murni dan supaya kita tidak memilih hal-hal yang memimpin kita ke dalam dosa. Tak bercacat di sini berarti tidak memimpin kepada dosa. Jadi setiap pilihan-pilihan kita itu tidak menjerumuskan kita ke dalam dosa. Artinya kita memilih apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita lanjutkan lagi, yaitu menjelang hari Kristus. Menjelang hari Kristus. Hari Kristus di sini kita sudah tahu itu berbicara tentang hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Ketika Yesus datang kedua kalinya, tentu kita harus ditemukan oleh Yesus siap. Kita harus murni, kita harus tak bercacat celah di hadapannya. Nah, oleh sebab itu saudara, kita perlu mempersiapkan diri kita dengan pengetahuan yang benar, dengan segala macam pengertian, supaya kita bisa memilih apa yang sempurna dalam hidup ini, supaya kita murni dan tak bercacat celah sampai hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Luar biasa saudara-saudara, pengajaran firman Tuhan malam ini, dan mari kita sama-sama mengalami firman Tuhan ini. Saya mendoakan hal yang sama seperti doa Rasul Paulus terjadi dalam hidup saudara, ya. Dan nanti di akhir daripada eksposisi malam hari ini akan menjadi doa saya bagi saya secara pribadi, dan juga saya doakan buat Bapak Ibu semua supaya kita ini semua ya murni dan tak bercela menantikan hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Haleluya. Kita lanjutkan pelajaran berikutnya saudara-saudara. Penuh dengan buah kebenaran. Ya, penuh dengan buah kebenaran. Nah, ini kita sedikit berteologi malam hari ini. Ya. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Ya, sebenarnya itu satu kalimat yang harus dipanjangkan, ya. Jadi sekali lagi, yaitu penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Penuh dengan buah kebenaran, ya. Kata kebenaran di sini menggunakan kata dikaiosune. Artinya kebenaran itu bukan karena kebenaran yang kita kerjakan sendiri, tetapi kebenaran yang diperhitungkan, ya. Kalau kita sedikit belajar teologi, ini adalah kebenaran Kristus yang diimputasi ke dalam hidup kita. Jadi kita ini benar di mata Tuhan bukan karena kita orang benar, kita ini semua orang berdosa. Ya. Hidup Kristus, ya. Ketaatan Kristus selama hidupnya dan karya penebusan Kristus, ya. Itulah yang diperhitungkan sebagai kebenaran kita. Ya, diperhitungkan oleh Allah. Itu sebabnya dikatakan
yang kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Jadi saya dan saudara menjadi orang benar bukan karena kita berusaha hidup baik, bukan karena berusaha hidup benar, tidak sama sekali. Kita ini diperhitungkan oleh benar karena ketaatan Yesus Kristus selama dia hidup, bahkan sampai ketaatannya mati di kayu salib. Maka kebenaran Kristus itu diperhitungkan sebagai kebenaran kita, sehingga Allah Bapa tidak lagi melihat kita sebagai orang-orang yang berdosa, ya. Allah Bapa melihat kita di dalam Kristus, ya. Jadi Kristus yang dilihat, ya. Jadi kita ada dalam Kristus, Kristus dalam kita. Jadi yang dilihat oleh Bapa itu adalah karya yang dikerjakan oleh Kristus, dan kita ada dalam Kristus. Jadi kalau kita Roma mengatakan tidak diperhitungkan lagi, ya tidak diperhitungkan bukan berarti kita sudah sempurna, tidak. Yesus sudah melakukannya untuk kita, jadi Bapa di surga sudah tidak mau hitung-hitung itu, artinya sudah selesai. Ketika Yesus berkata sudah selesai, artinya sudah selesai. Oleh sebab itu, apakah kita bisa berdosa begitu saja? Tidak juga. Ini ayat ini tadi kan serius di sini. Kita itu harus murni dan tak bercacat celah. Artinya apa? Kita harus menjaga kekudusan kita setiap harinya. Ya, nanti pada perikop-perikop berikutnya kita akan ketemu dengan apa yang saya bicarakan malam hari ini, yaitu tentang kekudusan. Ya, jadi saudara, ini hal yang serius. Jadi kita berbuah. Nah, berbuah apa? Kebenaran Kristus yang sudah diberikan kepada kita. Yaitu bagaimana kita ini, pertanyakan bagaimana? Itu tentu lewat perbuatan baik. Salah satunya. Jadi saudara-saudara, kalau kita belajar kitab Filipi memang sangat menekankan perbuatan baik. Tapi inti dari kitab Filipi dalam konteks berbuat baik, kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan. Jadi saudara-saudara, bagaimana kita mengekspresikan buah daripada kebenaran itu? Kalau yang pertama, kalau hubungan kita dengan Tuhan itu kita menjaga kekudusan, ya, supaya kita hidup murni dan tak bercacat celah. Kemudian dengan sesama, yaitu dengan berbuat baik. Ya, konteksnya itu, ya, karena nanti Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat Filipi, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Maka konteks yang sama berlaku bagi kita, yaitu kebaikan hati kita itu diketahui semua orang. Itulah salah satu buah daripada kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus bagi kita. Kristus sudah membenarkan kita, maka dua hal tadi saya bilang, yaitu kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan supaya kita tetap murni di hadapan Tuhan dan berbuat baik terhadap sesama. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memuliakan dan memuji Allah. Nah, semua ini tentu untuk kemuliaan Tuhan. Doa Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi supaya apapun yang dikerjakan oleh jemaat pada saat itu, semua tujuannya untuk memuliakan Tuhan, untuk memuji Tuhan. Nah, tentu kita akan ketemu itu, ya, bahwa jemaat Filipi pada saat itu mereka itu berbuat sesuatu itu, ya, supaya dipuji, gila-gila hormat, merasa dirinya lebih baik. Nah, Rasul Paulus doain dulu mereka, sebelum mereka dinasihatin, didoain dulu, ya. Bagus juga strateginya, ya. Didoain dulu baru nasihatin, ya. Doanya yang baik, doa yang terbaik itu mereka didoakan. Lah karena apa? Jelas pada saat itu jemaat di Filipi itu gila-gila hormat, mencari keuntungan sendiri. Nah, Rasul Paulus doakan mereka supaya mereka bisa berbuah kebenaran,
Bukan supaya mereka yang dimuliakan, bukan supaya mereka yang ditinggikan, bukan supaya mereka yang dipuji-puji, tidak. Doa Rasul Paulus, jemaat di Filipi ini berbuah kebenaran untuk kemuliaan Tuhan. Nah, tentu tidak menutup kemungkinan ada di beberapa tempat seperti itu, ada orang-orang yang seperti itu. Ada orang-orang yang berbuat sesuatu dalam pelayanan terkesan religius, tapi tujuannya untuk memuliakan diri sendiri, untuk supaya dipuji. Nah, motivasi seperti ini, saudara-saudara, itu sudah ditegur keras dalam kitab Filipi ini, dan kita akan belajar itu pada eksposisi berikut. Jadi malam hari ini, saudara, Rasul Paulus kepada jemaat Filipi, dan ini juga menjadi doa saya, dan ini juga menjadi harapan saya, dan untuk kita semua, supaya kita berbuah kebenaran, supaya yaitu melalui kita menjaga hidup yang kudus, hidup yang murni, dan tak bercela di hadapan Tuhan, dan kita mengekspresikannya lewat berbuat baik. Kita berbuat baik bukan hanya kepada sama orang Kristen saja, tetapi kepada orang lain. Supaya apa? Nama Tuhan yang dimuliakan, nama Tuhan yang ditinggikan. Jadi saudara-saudara, malam hari ini, saudara, kita belajar bersama-sama dari kitab Filipi ini, doa Rasul Paulus, supaya jemaat di Filipi mereka memiliki kasih agape yang berlimpah-limpah, super abundant, dalam pengetahuan yang benar. Pengetahuan yang benar yang dimaksud di sini adalah sesuai dengan firman Tuhan. Dan juga memiliki berbagai macam pengertian. Nah, doa yang sama juga biarlah terjadi dalam hidup kita. Biarlah ini juga yang menjadi doa kita pribadi, dan juga kita doakan kepada orang lain. Supaya apa? Supaya kita anak Tuhan ini semua memiliki kasih agape yang berlimpah-limpah, dengan pengetahuan yang benar dan segala macam pengertian. Supaya tujuannya apa? Supaya kita dapat memilih apa yang baik. Yang baik di sini bukan hanya sekedar yang baik, tapi yang jelas excellent, paling terbaik. Kita bisa memilih apa yang terbaik, paling terbaik. Tujuannya apa? Supaya kita bisa hidup suci dan tak bercacat celah di hadapan Tuhan, menjelang hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Murni di sini artinya kita tulus, kita apa adanya, sesuai dengan firman Tuhan. Dan kita tak bercacat celah, artinya apa? Setiap pilihan kita itu tidak menjerumuskan kita atau tidak memimpin kita ke dalam dosa. Dan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Dan kita berbuah kebenaran. Seperti yang saya katakan tadi, kebenaran yang kita miliki itu bukan karena kita, tapi kebenaran Kristus yang diperhitungkan sebagai kebenaran kita. Kebenaran Kristus yang diimputasi dalam hidup kita, sehingga kita menjadi orang benar di mata Tuhan. Tuhan tidak Tuhan melihat kita, ya, di dalam Kristus. Tuhan tidak lagi memperhitungkan kita sebagai orang-orang yang berdosa, karena kita sudah ada dalam Kristus. Kita diperhitungkan sebagai orang benar, dan itu secara legal. Nah, itu semua karena karya Yesus Kristus. Tujuannya apa? Supaya hidup saya dan saudara memuliakan nama Tuhan, memuji nama Tuhan. Jelas dikatakan di Matius, kalau kita berbuat baik, maka Bapa kita yang di surga yang dimuliakan. Saudara-saudara, seperti yang saya katakan tadi, ada beberapa, sebelum saya doakan firman Tuhan ini bagi saya dan saudara,
ada beberapa hal yang mau saya tegaskan malam hari ini. Yang pertama, saudara, kita memang secara manusia terbatas dalam mengasihi. Tapi dengan pertolongan Roh Kudus, kita bisa mengasihi dengan kasih agape. Tentu dengan pengetahuan yang benar dan segala macam pengertian. Sehingga kita mengasihi dengan cara yang benar, dengan cara yang tepat, dan tujuannya supaya nama Tuhan dimuliakan. Yang kedua di sini yang mau saya tegaskan yaitu mari kita memilih bukan hanya sekedar yang baik. Kalau kita bisa memilih yang excellent di mata Tuhan, memilih yang terbaik apa yang kita kerjakan di mata Tuhan. Mari kita melakukan itu di tengah-tengah pandemi. Mari kita memberikan yang terbaik, memilih yang terbaik apa yang berkenan di mata Tuhan dan terbaik dalam hidup kita ini. Sehingga hidup kita ini semakin berkenan di hadapan Tuhan. Supaya kita tetap suci, murni. Ya, murni. Dan pilihan kita itu juga tidak memimpin kita ke dalam dosa. Tentu dalam masa-masa pandemi seperti ini kita harus bijaksana dalam membuat pilihan-pilihan dalam mengatasi berbagai persoalan dalam masa pandemi ini. Kita mau membuat pilihan dan pilihan kita jangan sampai memimpin kita ke dalam dosa. Supaya kita tetap kudus, supaya suci dan tak bercacat celah sampai hari kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Yang ketiga, mari kita berbuah kebenaran. Kebenaran itu bukan karena kita sendiri, tapi kebenaran Kristus yang diperhitungkan sebagai kebenaran kita. Kita hanya mengekspresikannya. Yang pertama, ekspresinya adalah menjaga kekudusan di hadapan Tuhan, sedangkan dengan sesama kita melalui perbuatan baik kita kepada sesama. Tentu semuanya ini bukan untuk saya dan saudara, tapi semuanya untuk Tuhan. Biarlah Tuhan saja yang dimuliakan, Tuhan saja yang ditinggikan. Haleluya. Sekian sharing firman Tuhan malam hari ini. Seperti yang saya katakan tadi, saya akan ucapkan doa ini. Doa ini berlaku bagi saudara-saudara. Mari kita sama-sama berdoa. Dan inilah doaku. Semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Amin, saudara-saudara. Kita sudah selesai belajar firman Tuhan malam hari ini. Seperti biasa, doa saya juga supaya Anda terinspirasi lewat channel ini. Bagi Bapak Ibu yang mau memberikan masukan ataupun mungkin Anda diberkati, ya boleh silahkan di kolom komentar di bawah ini ya. Atau mungkin mau bersaksi dari apa yang Anda pelajari dari channel ini. Ya. Bagi Bapak Ibu yang diberkati malam hari ini dan terinspirasi, silakan share kepada orang sebanyak mungkin ya, melalui Facebook, WA, supaya semakin banyak orang yang terinspirasi. Nah, kalau malam hari ini Bapak Ibu belum subscribe, silakan ditekan tombol subscribe-nya ya, supaya Bapak Ibu tetap bisa mengikuti acara-acara saya selanjutnya ya, yang rutin ya, terutama sebagai kabar baik bagi kita semua, saya sudah melakukan renungan pagi ya, saya sudah share dan sudah berjalan dalam minggu ini. Bagi Bapak Ibu yang belum melihat, silakan boleh dilihat renungannya. Doa saya juga supaya renungan itu menginspirasi saudara-saudari semua. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.